Doa itu adalah berbicara tentang koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita masih punya hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita masih bisa hidup. Dan itu semua karena doa. Pada awalnya panti ini didirikan oleh almarhum Bapak Yohanes Tiono bersama Ibu, karena beliau adalah seorang yatim dan beliau juga adalah seorang tokoh agama, ya. Jadi melihat anak-anak yang diasuhnya banyak yang yatim, ya, jadi beliau tergerak hatinya untuk mendirikan panti asuhan gitu, supaya banyak anak bisa diasuh, bisa ditolong seperti itu. Dari awalnya sih memang waktu pertama didirikan 12 anak, kemudian dengan bertambahnya anak, kemudian juga sudah banyak yang lulus, dan saat ini ada 27 anak. Usianya dari PAUD ada 2 orang, kemudian SD saat ini ada 14 anak, kemudian SMP ada 7 anak, dan sisanya SMA. Kalau saat ini anak-anak itu kan berasal dari luar kota, ya. Saat ini ada dari Papua, dari NTT, dan mereka di sana ingin sekolah tapi tidak punya biaya. Jadi mamanya dari Indonesia, dari Poso, papanya kebetulan dari Nigeria gitu. Jadi anak ini kemudian dari bayi dititipkan di sini. Jadi saat ini juga dia tidak tahu siapa orang tuanya, tapi kebetulan memang orang tuanya sudah meninggal. Jadi dia sendiri tidak tahu orang tuanya seperti apa. Seperti ada satu anak yang bertanya seperti itu, kenapa saya harus dititipkan di sini? Kegiatan di panti untuk anak-anak sendiri itu biasanya main bola, main basket, dan juga melakukan kegiatan hobi mereka masing-masing, dan juga melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing juga. Tentunya bahwa kalau mereka sampai bisa ada di tempat ini, artinya bahwa mereka punya sebuah masalah gitu. Paling nggak mungkin masalah di keluarga mereka, ataukah mungkin masalah di ekonomi keluarga mereka, atau masalah di banyak hal yang membuat mereka sampai ada di sini. Doa itu adalah berbicara tentang koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita masih punya hubungan dengan Tuhan, saya percaya bahwa kita masih bisa hidup, dan itu semua karena doa. Doa itu dilakukan setiap jam 4:30, jam 10 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam. Dan untuk kegiatannya mereka biasa melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka seperti bersih-bersih itu di setiap pagi sama sore. Jadi karena doa ini mengajarkan sebuah pesan hidup buat anak-anak, bahwa kalau kita bisa sekolah itu karena kita berdoa, kalau kita bisa makan itu karena kita berdoa. Dan artinya bahwa dalam keseluruhannya saya bisa rangkumkan bahwa kalau kita bisa hidup dan bisa melakukan segala sesuatu itu karena kita berdoa. Tantangannya dan keunikannya adalah bagaimana kita bisa
mengubah mereka, ya bukan kita, artinya Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk bisa mengubah mereka dari seorang yang tadinya mungkin nggak bisa melihat masa depan mereka, kemudian kita bisa menuntun mereka sampai mereka bisa menemukan masa depan mereka di sini. Kedepan harapan saya adalah kita bisa menolong lebih banyak orang lagi, khususnya anak-anak yang di luar sana yang mereka mungkin mengalami kesulitan secara ekonomi ataupun mungkin mengalami situasi keadaan keluarga yang tidak baik mungkin ataupun kurang beruntung, sehingga mereka bisa menemukan masa depan mereka melalui panti asuhan Karna Doa ini. Untuk panti ini saya memiliki harapan. Saat ini kan panti ini sedang membangun SD. Saya mempunyai harapan supaya bisa mengajar di SD Karna Doa ini dan juga berlanjut jabatan sebagai kepala sekolah SD di tempat ini, ataupun mengambil notaris dari kepemimpinan sendiri, dan juga saya ingin menjadi ya guru terbaik di panti ini. Saya tahu bahwa dalam hidup ini ada yang menjadi bagian saya atau menjadi bagian kita, bagian kami sebagai pengurus, ada yang menjadi bagian Tuhan. Kami percaya bahwa saat kami melakukan bagian kami, nanti Tuhan bisa melakukan bagian Tuhan juga buat anak-anak.